Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Dulu emang udah janjian mau jadi Habib. Aneh lahir jadi Habib gitu. Ada nggak Habib? Nggak ada ya. Terus yang bikin Habib terlahir jadi Sayyid siapa dong? Jadi kalau maulid isinya umpat, bubarin maulidnya. Nggak usah bikin maulid. Pulang-pulang kolbunya kotor semua itu. Karena sibabul muslim fusuq. Hadis sahih Bukhari. Mencaci sesama muslim, mau dia Habib tidak Habib, mau dia pemimpin tidak pemimpin, mau ulama semazhab tidak semazhab, semanhaj tidak semanhaj, mencaci mereka fasik. Dan fasik itu nama lain dari munafik. Mau dengar kisah yang ada di kitab hadis? Supaya kita nggak jadi qasas. Jadi kesalahan majelis maulid ini dirusak oleh kisah-kisah palsu. Oh, itu ada ilmunya tuh, namanya ma'rifat alam ruh. Habib juga belum tentu tahu. Tapi saya mau tanya nih, mohon maaf nih Habib, dulu emang udah janjian mau jadi Habib. Aneh lahir jadi Habib gitu. Ada nggak Habib? Nggak ada ya. Terus yang bikin Habib terlahir jadi Sayyid siapa dong? Oh, itu ada ilmunya tuh, namanya ma'rifat alam ruh. Habib juga belum tentu tahu. Kenapa ada yang lahir jadi ulama? Kenapa ada yang jadi Pak Polisi, Pak Haji Limudin ini ternyata polisi, nyamar jadi ustadz, atau ustadz nyamar jadi polisi ya, atau tanya sama dia deh ya. Itu ada sebabnya semua. Kenapa ada orang yang jadi pemimpin, senangnya ada yang jadi pedagang, itu ada sebabnya semua di alam ruh. Itu ada ilmunya mahal ya. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, itu rahasia Allah tapi dibagi kepada kekasih-kekasihnya. Saya nggak bahas itu deh ya, biar penasaran ente ya. Ya. Nggak ada saya milih lahir jadi orang Indonesia, jadi orang Indonesia. Ada milih pengennya jadi orang Indonesia apa jadi orang Brunei? Brunei? Oh, ente nggak pernah ke Brunei sih ya. Pengen jadi orang Indonesia atau jadi orang Saudi? Saudi. Ente gak pernah tinggal lama di Saudi, makanya ngomong begitu. Coba tanya sama beliau-beliau ini, bisa gak buat maulid di Saudi, Habib? Bisa gak ngerok kayak gitu? Hah? Kayak ente barusan? Gak bisa. Bisa gak nyindir-nyindir pemerintah di Saudi? Gak bisa. Hanya Indonesia, negeri kritik, negeri paling pedes kalau ngomong ya. Cuma Indo. Bersyukur gak tuh? Coba kalau di Saudi ente kumpul aja 10 orang baca ya Nabi salam alaika, askar datang dibubarin. Saya punya sahabat orang Banjar di Mekah, diculik lah kita musim haji, mau bikin maulid lah. Bikin maulid bulan haji, ya nggak apa-apa katanya, kita maulid setiap minggu. Datanglah saya, masya Allah, itu kita naik perumahannya, kompleknya itu naik gunung, waduh capek pegelnya bukan main. Habis itu masuk rumah, itu lantai 3 dikunci semua, jadi gak kedengeran keluar. Katanya kalau kedengeran bisa dibubarin. Sama, tetangga kita juga begitu. Yang ente bilang pertama tadi itu, sama. Sohib kita tamatan Hadramaut, tidak punya tauliah. Itu bikin maulid di apartemen, dikunci semua pintu. Di sini Habib pakai tauliah nggak Habib? Pakai izin nggak bikin maulid Habib? Nggak ada. Maka para habaib harus kasih contoh kepada kami rasa bersyukur itu kayak gimana ya Bib ya. Ya, bersyukur kalau di sini negeri yang boleh kita bebas beragama, bebas bikin maulid. Oh, ini kalau di luar negeri Pak, ini bisa dibubarin nih, udah pakai jalan separuh Pak ya. Bener, separuh jalan kita udah pakai. Tadi pejabat lewat nggak dibubarin kita. Alhamdulillah. Masih protes jadi orang Indonesia. Ente cari bumi lain ya, cari Indonesia lain yang bisa bikin maulid seperti ini. Aneh taruhannya ente gak bakal ketemu, 70.000 tahun juga gak ketemu. Serius Pak. Inilah negeri paling santuy ya. Negeri paling rileks. Gimana, bersyukur gak? Dan maulid itu bentuk rasa syukur. Jadi kalau maulid isinya umpat, bubarin maulidnya. Gak usah bikin maulid. Pulang-pulang kolbunya kotor semua itu. Karena sibabul muslim fusuq.
Hadis Sahih Bukhari, mencaci sesama muslim, mau dia Habib tidak Habib, mau dia pemimpin tidak pemimpin, mau ulama semazhab tidak semazhab, semanhaj tidak semanhaj, mencaci mereka fasik. Dan fasik itu nama lain dari munafik. Buka surat Munafikun, bahwa munafik itu disebut itu fasik. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Fasik di situ disebut munafik. Allah tidak beri hidayah orang yang fasik, walaupun dia pakai sorban, walaupun pakai kopiah, walaupun pakai rida, walaupun pakai gamis, Allah nggak kasih hidayah. Kenapa? Hatinya sudah keras, lebih keras dari batu. Nauzubillah. Summa salah ente tadi ngerok, soalnya jadi aneh jadi ngerok deh ya. Kita nggak biasanya ceramah keras-keras ya. Udah nyampe bu suaranya di belakang? Belum. Aduh Pak Haji, Pak Haji lagi berusaha, tenang ya. Mau dengar kisah yang ada? Maka guru kami dulu berpesan, kalau ente bikin maulid, iyyaka wal qassas. Hati-hati, jangan dekatin, jangan hadirkan orang yang suka berkisah-kisah palsu, kisah dongeng. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan, nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Dedi lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi. Beliau ditanya, man afdol, siapa yang lebih utama? Dan itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Thariqah Ba'alawi, biar kalian tahu Bahar bin Smith juga Thariqah Ba'alawi. Ente hataman Bukhari, Bahar bin Smith juga hataman Bukhari. Ente berpegang teguh sama Ihya, sama Risalah Al-Qusyairiyah, Bahar bin Smith juga berpegang teguh kepada itu. Bahwasanya qala Syekh Abil Hasan As-Sindi, itu bab baina syarafun nasab wal ilm atau baina syaraful ilm wan nasab. Intinya di situ beliau ketika ditanya siapa lebih utama, orang alim atau seorang syarif, fata'tu ra'suhu ilal ard. Beliau merendahkan kepalanya ke bumi. Farafa'ah faqala syarifun jahilun. Beliau angkat, beliau merendahkan kepalanya, merenung, angkat dan berkata, syarifun jahilun. Habib bodoh, kata beliau, lebih utama. Atau syarifun wahidun, satu Habib yang apa? Bukan bodoh. Satu Habib, kalau jawaban pertama Habib bodoh, udah tok, itu aja. Syarifun wahidun, satu Habib afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 70 alim. Tapi nggak disebut Habib bodoh, syarifun wahidun. Nah ini yang berkata Syekh Abil Hasan As-Sindi. Saudara, di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gua kira nggak tahu. Sekarang saudara, pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufafa girang, betul? Betul? Nah sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab dan kompak, yang mesti diserang PKS atau Fufafa? PKS atau Fufafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufafa? Yakin? Fufafa bapaknya, amiknya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, iya. Yang diganyang pendukung PKS, iya. Saudara, ini adu domba. Gue punya lagu baru nih. Nah, apa kata lagu melulu Habib? Lagunya sih lagu lama, cuma syairnya baru. Mau denger gak? Mau denger gak? Judulnya tahu gak? Fufu Fafa.
lagu penutup. Ini nyonyo nih. Boleh gak? Boleh gak? Ayo deh tunggu dulu. Maklum lagu baru, gue belum hafal. Ngarangnya juga di atas panggung. Ayo saudara semuanya dengerin baik-baik. Bareng rame-rame. Ini lagu lama nih. Saudara semuanya. Ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa, sekarang juga semua. Ayo, Ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa, sekarang juga. lagi. Ayo, ayo ganyang fufu fafa, Ganyang fufu fafa, sekarang juga. Fufu fafa musuh demokrasi, fufu fafa penyubur korupsi, fufu fafa anak haram konstitusi, fufu fafa cukuplah sampai di sini. Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin, Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi, dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara. Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan megamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Anda sudah diusir, saudara. Dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah.